Baiklah, mari kita lanjutkan kuliah PPK di subbab 2.8, yaitu Design Guideline for Reactor. Nah, yang pertama ini untuk single irreversible reactions, ya, tidak autokatalitik, ya. Jika kondisinya isotermal, suhu tetap, maka always use plug flow. Always use plug flow, ya. Jika adiabatik, ya, berarti tidak ada pertukaran panas, adiabatik, maka kita gunakan plug flow jika laju reaksi secara monoton itu turun dengan konversi, ya. Kalau laju reaksinya turun seiring dengan konversi, maka kita gunakan plug flow. Lalu yang kedua, CSTR operating at the maximum reaction rate yang diikuti dengan plug flow section. Nah, ini. Guideline yang kedua untuk single reversible reaction adiabatics, maka maksimum temperature, ya, gunakan maksimum suhu maksimum jika endotermik. Lalu kita bisa juga untuk kasus yang lain jika eksotermik ini, ya, maka kita gunakan series of adiabatic beds, yes. Adiabatic beds dengan profil suhu yang turun ini, ya. Adiabatic beds with a decreasing temperature profile if exothermic. Lalu kita lihat yang ketiga, kalau reaksinya paralel dan kita pertimbangkan efek komposisi. Misalnya paralel, ya, A menjadi B, ini A menjadi B, ini B ini adalah main product, ya, produk utama, saya kasih bintang. Lalu A menjadi S, ini produk yang tidak dikehendaki, waste. Nah, ini di subbab sebelumnya ada, ya, ini tergantung dari A1, A2, ya, ini berarti R1 sama dengan K1 kali CA pangkat A1 gini, R2 sama dengan K2 CA pangkat A2, kan gini toh. Nah, kalau A1 lebih besar dari A1 lebih besar daripada A2, maka ini laju reaksi 1 jelas gede, ya, maka keep konsentrasi A yang tinggi, ya, ini. Maka kita gunakan batch atau plug flow, ya. Jadi A itu langsung tinggi, batch atau plug flow. Tekanan tinggi kita eliminate inert supaya benar-benar reaktannya itu hanya A, gitu, ya. Lalu kita hindari avoid recycle product. Nah, kita hindari adanya produk yang kita recycle, B atau S yang kita recycle. Kita bisa juga menggunakan reaktor yang kecil. Nah, jika A2 lebih besar, ya, sekarang kasusnya jika A1 lebih kecil A2, maka kita harus keep konsentrasi A yang rendah, ya. Jadi A-nya jangan langsung banyak gitu, ya, tapi sedikit-sedikit gitu, ya. Kita bisa gunakan CSTR with high conversion. Jadi ketika kita gunakan CSTR, maka begitu masuk langsung terkonversi, nah, itu kan menjadi B. Jadi
konsentrasi A-nya itu bisa turun. Nah, kalau seperti itu kan kita bisa mengarahkan menjadi ini reaksi pertama saja. Ya. Lalu kita gunakan Lug recycle product. Nah, low pressure dan inert boleh ya. Tapi reaktornya itu ukurannya besar. Nah, ini jika reaksinya reaktannya ada dua ya, A plus B menjadi R dan A plus B menjadi S. Nah, ini sekarang konstantanya ada A1, A2, B1, B2 misalnya gini, R1, K1, CA, A1 ya kan, kali CB pangkat B1 ya. R2 sama dengan K2 CA A2 CB B2 gini kan. Nah, sekarang posisinya kalau A1 ini dan B1 besar, lebih besar ya daripada A2 dan B2, maka kita gunakan bot CA dan CB itu tinggi. Nah, ini yang tinggi, bot CA CB tinggi. Nah, kalau seperti ini kita bisa gunakan batch atau plug flow ya. Tapi, nah ini. Tapi kalau A2 yang besar nih, A2 yang besar, ini berarti kan kecenderungannya reaksi kedua nih. Kalau A2-nya gede, maka reaksi yang kedua yang lebih dominan ya. Lalu B1 lebih besar berarti ini. Nah, maka supaya kita bisa mengarah ke R1, B ini langsung banyak ya, sedangkan A ini sedikit-sedikit. Nah, maka CA low, CB high ini ya. Ini sekarang yang ini ya, kita yang kedua dulu ya. Jadi yang diumpankan secara progresif itu yang A ya, yang A. Kalau yang nomor 3 ini A1 lebih besar dari A2, maka CA-nya tinggi nanti ya, sedangkan B1 lebih kecil dari B2, jadi B2-nya yang low dan B-nya yang diumpankan secara progresif ya, sedikit-sedikit gitu ya. Lalu jika A1 kurang dari A2 dan B1 kurang dari B2, nah jelas dua-duanya harus konsentrasinya low kalau seperti ini ya. Terus yang keempat nih, ini kita lihat figur ya, yang ini kan sudah ada figurnya ya. Yang keempat, reaksi konsekutif ya, efek komposisi ya. Ini berurut seri ini ya, A menjadi R lalu R menjadi S, produk utamanya ini ya. Kita minimize mixing of stream with different compositions, itu aja. Nah, ini kan, ini sudah kita jelaskan di sebab yang lalu. Ini salah satu contoh saja ini ya. Kita punya dua reaksi, perhatikan yang ini ya, dua reaksi di mana A2 lebih besar dari A1. A2 lebih besar dari A1. A2 itu adalah pengaruhnya di sini ya. Pengaruhnya di sini. Berarti ini untuk umpan feed 1. Kalau A2 lebih tinggi, feed 1-nya Anda buat besar atau konsentrasi tinggi, maka R2
yang ini R2 yang lajunya lebih besar, sehingga kemungkinan byproductnya juga tinggi nanti ya. Maka kita umpankan F1 ini ya sedikit-sedikit secara progresif ini F1 ya, F1 secara sedikit-sedikit. Nah, ini dia. F1-nya itu secara progresif. Ini F1 diumpankan sedikit-sedikit ya. Nih, sedangkan F2 langsung tinggi ya. Langsung tinggi. Seperti itu. Ini F2 langsung tinggi, semi batch. Ya, F2 ini langsung besar, sedangkan F1-nya itu diumpankan pelan-pelan gitu. Ya, ini sudah kita bahas di subbab sebelumnya. Nah, untuk yang kelima, ini reaksi paralel dengan efek suhu. Ya, efek suhu. Kalau kita punya persamaan Arrhenius ini, ya. Jadi K persamaan Arrhenius itu K eksponen min E per RT kan, gini kan ya rumusnya. Nah, kalau energi aktivasi ini ada dua reaksi ya. Energi aktivasi 1 lebih besar dari energi aktivasi 2 ya. Jadi ini reaksinya paralel nih. Reaksinya paralel. Paralel A menjadi B atau feed gitu aja ya, feed menjadi produk utama, lalu feed menjadi byproduct. Nah, kita pengennya kan yang ini aja ya, yang ini. Maka ketika E1 lebih tinggi dari E2, energi aktivasi reaksi 1 lebih tinggi, maka supaya ini menjadi kecil ya, maka suhunya harus tinggi. Ya kan? High temperature, gunakan high temperature. Seperti itu ya. Kalau E1 lebih kecil dari E2, maka use an increasing temperature profile ya. Suhunya itu kita gunakan profil yang increase ya. Profilnya naik gini. Jadi profil suhunya naik. Kita rancang sedemikian rupa. Kalau seri seperti ini, reaksinya seri ya, ketika energi aktivasi 1 lebih besar dari 2, maka kita gunakan profil suhu yang turun ya, tapi ini tidak begitu sensitif. Kalau sekarang energi aktivasi yang besar adalah yang E2, maka use low temperature ya, use low temperature ya, supaya bisa mengarah ke reaksi 1 gitu ya. Jadi eksponen ini, fungsi eksponen min E per RT. Nah ya, kita lanjutkan. Nah, ini choosing heat transfer in the reactor. Bagaimana kita memilih perpindahan panas di reaktor. Kalau dioperasikan adiabatik ya, dioperasikan adiabatik, apakah operasi adiabatik ini dapat diterima atau tidak? Nah, adiabatik itu tidak ada perpindahan panas dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem ya. Adiabatik. Jadi tidak ada pemanas, juga tidak ada pendingin gitu kan. Nah, kalau dapat diterima, kita gunakan yang ini, yes. Ya, ini adiabatik. Nggak ada
pemanas maupun pendingin. Jika operasi adiabatik itu tidak dapat diterima, maka ya harus ada pemanas atau pendingin. Nah, sekarang apakah dengan indirect heat transfer visible? Ini indirect. Jadi apakah visible? Ya, indirect itu tidak langsung ya, kontak antara media pemanas atau pendinginnya itu tidak langsung ya. Kalau iya, nah ini kalau iya ke sana ya, kalau iya maka ini ada pertanyaan lagi nih, apakah high temperature or high flux ya, apakah suhunya tinggi atau heat flux ya, diperlukan heat flux juga ya. Kalau iya pakai yang ini model furnace ini ya. Jadi ini suhu tinggi, ada heat flux juga ya. Ini model furnace, seperti furnace ya, model furnace. Ini untuk reaktor furnace ini untuk suhu tinggi ya, suhu tinggi. Jadi pemanasannya tidak langsung. Tapi jika tidak, maka kita gunakan yang seperti ini. Tidak memerlukan heat flux, ini seperti ini ya. Ini multi tube nih ya, multi tube ini ya. Nah, ini ada coil ya. Ini kalau ini jaket, ini pakai jaket, jadi ini tidak langsung ya pendinginannya, pemanasan atau pendinginannya ya, indirect. Ini juga melalui sirkulasi eksternal nih. Nah, ini kalau perpindahan panasnya secara tidak langsung. Nah, kalau tidak langsung ya, tidak visible ya, berarti ini direct ya. Kalau yang ini direct, ini berarti secara direct ini. Yang ini ya, kalau direct ini langsung kontak ini. Jadi ada pembawa panas kontak dengan umpan, masuk. Ini kontak langsung ya. Ini juga kontak langsung ya, direct. Ini juga nih ya, media pemanas atau pendinginnya pakai umpan reaktan ya. Nih masuk ke sana. Ini kan. Nah, seperti itu. Ini adalah pemilihan heat transfer in the reactor. Nah, ini operating temperature for favorable product distribution. Nah, ini guideline. Kalau Anda belajar kinetika ini dulu sudah ini ya. A menjadi R ya, ini reaksi 1, lalu A juga menjadi T, ini paralel, yang ini seri ya. Reaksi ketiga, jika energi aktivasi reaksi 1 itu tinggi, lebih tinggi dari E2 dan E3, maka kita gunakan suhu tinggi. Gitu ya. Jika E1 lebih besar E2, maka suhu tinggi. Tapi kalau E1 kurang dari E3, ini low temperature use falling T ya. Falling T ya, suhunya falling ya, drop gitu ya, turun. Lalu kalau E1 lebih kecil E2 dan E3, use low T, suhu rendah. Nah, kalau E1 lebih kecil E2 low T ya, sedangkan E1 lebih besar dari E3, maka kita gunakan high temperature use rising T ya, rising T. Kalau rise itu naik ya. Nah, untuk reaksi yang lain, A menjadi R ini adalah desired product tapi juga terurai menjadi S dan T. Nah, itu ya.
Nah, kalau E1 lebih besar E2 dan E3, jelas kita gunakan high temperature. Ya. E1 lebih besar dari E2, kita gunakan high temperature. Sedangkan E1 lebih kecil dari E3, low temperature. Ya, use intermediate T level. Intermediate itu menengah ya. Kalau E1 lebih kecil dari E2 dan E3, jelas low temperature. Ya, ini kebalikan. Ini ya, kebalikan. Kalau E1 lebih kecil E2, low temperature, sedangkan E1 lebih besar dari E3, high temperature. Ini juga intermediate T level. Nah, ini B sama ini ya sama D. Gitu ya. Kalau kita reaksinya seperti ini, sedangkan di side-nya itu ini yang diinginkan ya. E1 lebih besar dari E2, kita gunakan high temperature. E1 kurang dari lebih kecil dari E2, ini kita gunakan low temperature. Ya. Jadi kaitannya dengan eksponen min E per RT. Ini ya. Kalau begini di side-nya ya, tapi yang terurai adalah R. Nih, maka jika E2 lebih besar dari E3, jelas use high. Ya. Kalau E2, loh kok sama ya? If E2 lebih besar, ini mestinya lebih kecil ini yang ini. Ya, yang ini mestinya E2 lebih kecil dari E3. Ya, ini. Maka gunakan low. Nah, ya. Seperti itu. Lalu operating temperature for favorable product yang lain nih. Ya, ini ada 4 ya, A menjadi R menjadi S di side product, R juga menjadi U, dan A juga menjadi T. Ada 4 reaksinya. Jika E1 lebih besar dari 2, ya, lebih besar dari 2 dan 3 lebih besar dari 4, maka use high. Nah, ini low ini ya kita boleh sedikit menghafal ya, tapi Anda bisa melogikanya dengan sekali lagi dengan persamaan ini. Nah, seperti itu. Nah, baik, kuliah bab 2 selesai ya. Jadi untuk bab 3 kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.